Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang penyertaannya sempurna. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Nehemia pasal 6 ayat 14 sampai 16. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakuti aku, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Dalam menghadapi tugas besar yang Tuhan percayakan, Nehemia tidak hanya berhadapan dengan tantangan fisik seperti membangun tembok, tetapi juga serangan mental dan spiritual yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan. Ia diancam oleh musuh-musuh dari luar seperti Tobia dan Sanbalat, bahkan dihianati oleh nabi-nabi palsu dari dalam yang seharusnya mendukungnya. Namun, respon pertama Nehemia bukanlah keputusasaan atau pembalasan, melainkan doa. Ia membawa nama-nama mereka dan semua intimidasi yang ia rasakan langsung ke hadapan Tuhan. Hal ini peringatan bagi kita bahwa di tengah pekerjaan kita untuk Tuhan, akan selalu ada suara-suara yang mencoba melemahkan semangat kita. Doa adalah senjata utama kita, sebuah tindakan penyerahan di mana kita mengakui keterbatasan kita dan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap ancaman. Penyelesaian tembok dalam 52 hari adalah sebuah keajaiban yang membuktikan bahwa pekerjaan itu disertai oleh Tuhan. Hasil akhir ini bukan hanya menjadi kemenangan bagi bangsa Israel, tetapi juga sebuah kesaksian yang kuat bagi bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Musuh yang tadinya mengejek menjadi takut dan sangat kehilangan muka karena mereka terpaksa mengakui bahwa keberhasilan Nehemia bukanlah karena kekuatan manusia semata, melainkan karena campur tangan Allah. Hal ini mengajarkan bahwa buah dari ketekunan dan iman kita pada akhirnya akan menjadi bukti nyata dari kuasa Tuhan. Ketika kita tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan di tengah badai, hasil akhirnya tidak hanya akan memberkati kita, tetapi juga akan memuliakan nama Tuhan di hadapan dunia. Nehemia berdoa, bukan balas dendam. Ia menyerahkan lawan-lawannya ke dalam tangan Tuhan. Tantangan besar tidak dapat dihadapi dengan kekuatan manusia semata. Ketika ada fitnah, ketika tekanan pekerjaan atau penolakan, kita jangan larut dalam emosi, tetapi serahkan semua kepada Tuhan dalam doa. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat menghadapi intimidasi. Seorang kapten berlayar di tengah laut yang luas. Tiba-tiba badai besar datang, ombak menghantam, dan angin kencang mengguncang kapal itu. Banyak penumpang menjadi panik dan ketakutan. Bahkan ada yang berpikir kapal itu tidak akan selamat. Namun sang kapten tetap tenang, karena ia tahu bahwa peta dan kompas ada di tangannya. Dan lebih dari itu, ia percaya bahwa Tuhan yang menguasai lautan akan menuntun perjalanannya sampai ke pelabuhan, membawa semua penumpang dengan selamat. Ketika kapal itu akhirnya melewati badai dan tiba dengan selamat, semua orang yang ada di dalamnya sadar bahwa bukan hanya karena keahlian sang kapten, melainkan karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan ini. Badai persoalan bisa saja datang,
Tapi kami sadar, waktu kami berjalan bersama Tuhan, penyertaan-Mu membawa kami tiba di tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.